Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Afrizal Asmin dengan NIM 2460149. Saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan politik. Latar belakang. Pendidikan politik merupakan bagian integral dari proses sosialisasi politik yang sangat penting dalam membentuk kesadaran dan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik tidak hanya memberikan pengetahuan tentang sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membentuk sikap kritis dan kesadaran politik yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan stabil. Dalam konteks Indonesia, pendidikan politik menjadi sangat krusial, mengingat dinamika politik yang terus berkembang dan kompleksitas tantangan demokrasi yang dihadapi seperti rendahnya partisipasi politik, penyebaran informasi yang tidak akurat, serta apatisme politik di kalangan masyarakat, khususnya pemuda. Pendidikan politik dapat dipahami sebagai proses pembelajaran yang bertujuan membekali individu dengan wawasan, nilai, dan keterampilan politik agar mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam sistem politik negara. Melalui pendidikan politik, masyarakat diajarkan bagaimana mengumpulkan informasi politik dari berbagai sumber, memahami struktur dan mekanisme politik, serta mengembangkan sikap kritis terhadap fenomena politik yang terjadi di sekitarnya. Hal ini sangat penting untuk mencegah masyarakat menjadi apatis atau mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar atau manipulatif. Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, pendidikan politik juga mengalami perkembangan signifikan. Pemerintah, partai politik, dan berbagai lembaga masyarakat sipil semakin menyadari pentingnya pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Pendidikan politik tidak hanya diselenggarakan melalui jalur formal seperti pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga melalui pendidikan non-formal seperti pelatihan kader partai, seminar, diskusi publik, serta kampanye politik yang berbasis media sosial. Hal ini menjadi sangat relevan di era digital saat ini, di mana pemuda sebagai generasi penerus bangsa memiliki akses luas terhadap informasi politik dan berpotensi menjadi agen perubahan dalam dunia politik. Namun, meskipun pendidikan politik memiliki peran strategis, kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satu masalah utama adalah rendahnya pemahaman politik di kalangan masyarakat yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik, terutama dalam pemilihan umum. Selain itu, maraknya hoax dan informasi yang menyesatkan di media sosial semakin memperumit kondisi politik nasional. Oleh karena itu, pendidikan politik harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menjawab tantangan tersebut dan mendorong masyarakat, terutama pemuda, untuk aktif dan kritis dalam berpolitik demi terciptanya demokrasi yang berkualitas. Pengertian pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan proses yang bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada warga negara agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan politik tidak hanya
mengenalkan sistem politik dan mekanisme pemerintahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, etika politik, serta membentuk sikap kritis dan tanggung jawab sosial pada individu. Dalam arti sempit, pendidikan politik dapat dipahami sebagai bentuk sosialisasi politik yang bertujuan mengenalkan cara memahami politik kepada warga negara, sehingga mereka mampu berpartisipasi aktif dalam sistem politik yang sedang berjalan. Menurut Kartini Kartono, pendidikan politik adalah proses membentuk tata laku individu maupun masyarakat agar mampu beradaptasi dengan tuntutan politik yang harus berkembang. Pendidikan politik juga berfungsi sebagai sarana untuk membiasakan nilai-nilai politik yang berpengaruh terhadap sikap dan pilihan politik individu, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada terbentuknya budaya politik yang ideal. Perkembangan pendidikan politik di Indonesia. Pendidikan politik di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan dinamika demokrasi dan kemajuan teknologi informasi. Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan politik lebih banyak difokuskan pada penanaman nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme melalui pendidikan formal di sekolah. Namun, seiring dengan berkembangnya sistem politik dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, pendidikan politik mulai diperluas melalui jalur non-formal seperti pelatihan, seminar, diskusi publik, dan aktivitas organisasi kemasyarakatan. Era digital membawa perubahan besar dalam pola pendidikan politik di Indonesia. Generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi informasi kini dapat mengakses berbagai sumber informasi politik secara cepat dan luas. Hal ini menuntut pendidikan politik yang adaptif dan inovatif agar mampu menjangkau generasi muda secara efektif dan relevan dengan karakteristik mereka. Pendidikan politik berbasis digital seperti kampanye melalui media sosial, webinar, dan diskusi daring menjadi salah satu bentuk perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fungsi pendidikan politik. Pendidikan politik memiliki dua fungsi utama, yaitu 1. Mengubah atau membentuk tata laku individu agar mampu beradaptasi dengan lingkungan politik yang dinamis. 2. Membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik, ditandai dengan perubahan sikap dan perilaku politik yang lebih mendukung proses demokrasi. Menurut Kartini Kartono, fungsi pendidikan politik bagi individu adalah meningkatkan kemampuan agar mampu berpacu dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, memahami mekanisme kekuasaan, serta mampu mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat. Pendidikan politik juga membentuk individu yang sadar dan sensitif terhadap isu-isu politik, serta mampu merealisasikan sikap politiknya dalam bentuk partisipasi aktif. Fungsi lainnya adalah membangun kepemimpinan berkualitas di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan politik yang baik, generasi muda dapat memahami etika politik, mekanisme pemerintahan, dan membentuk karakter kepemimpinan yang berintegritas dan visioner. Tujuan pendidikan politik. Tujuan utama pendidikan politik adalah menciptakan generasi muda yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta membangun manusia Indonesia seutuhnya
Secara spesifik, tujuan pendidikan politik meliputi 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. 2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan solidaritas dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Melatih individu menjadi warga negara yang baik, kooperatif, toleran, solidar, dan loyal terhadap bangsa dan negara. 5. Mengembangkan hati nurani politik, etika, dan tanggung jawab politik agar menjadi insan politik yang terpuji. 6. Membentuk wawasan kritis terhadap relasi-relasi politik di lingkungan sekitar, serta berani memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang kurang baik. Pendidikan politik juga bertujuan agar individu mampu mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam aspek kognitif, wawasan, sikap positif, dan keterampilan politik sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa. Bentuk-bentuk pendidikan politik. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. 1. Pendidikan formal. Pada bentuk pertama ini dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi. Materi pendidikan politik juga dapat diberikan melalui kurikulum khusus atau mata pelajaran mandiri yang membahas sistem politik, kebijakan publik, dan peran lembaga negara. 2. Pendidikan non-formal. Bentuk ini meliputi pelatihan kader, seminar, diskusi publik, sosialisasi politik, serta keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Pendidikan politik non-formal juga dapat dilakukan melalui media digital seperti webinar, kampanye sosial, dan forum diskusi daring yang menyesuaikan dengan karakteristik generasi muda saat ini. Pendidikan politik yang efektif harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan disrupsi informasi. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan politik bagi generasi muda harus bersifat digital, literate, dan interaktif agar mampu membangun pengetahuan politik, partisipasi aktif, dan refleksi kritis terhadap sistem politik yang sedang berjalan. 3. Pendidikan politik berbasis keluarga dan masyarakat. Pendidikan politik juga dapat dilakukan melalui keluarga dan lingkungan masyarakat. Orang tua dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai politik kepada generasi muda sejak dini. 4. Pendidikan politik melalui media massa. Media massa baik cetak maupun elektronik memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi politik dan membentuk opini-opini publik. Media massa dapat menjadi sarana pendidikan politik yang efektif jika digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Urgensi pendidikan politik. Pendidikan politik memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Politik seringkali dipandang negatif oleh masyarakat karena praktik-praktik politik yang tidak sehat dan perilaku elit politik yang jauh dari idealisme demokrasi. Namun sejatinya, politik adalah seni dan ilmu
untuk meraih dan mengelola kekuasaan demi kesejahteraan bersama. Pendidikan politik menjadi sarana penting agar masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami politik secara benar dan berpartisipasi secara konstruktif dalam proses politik. Urgensi pendidikan politik di Indonesia, permasalahan politik yang ada seperti tumpang tindih kekuasaan, politik dinasti, dan budaya politik yang belum sehat. Pendidikan politik membantu membangun kesadaran politik yang tinggi terhadap bangsa dan negara serta seluruh sistem kelembagaan yang ada. Hal ini sesuai dengan amanat Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda yang menegaskan pentingnya pendidikan politik untuk menjunjung kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa. Selain itu, pendidikan politik berperan dalam proses pembaharuan kehidupan politik bangsa menuju sistem politik yang demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien. Tanpa pendidikan politik yang memadai, budaya politik yang tidak sehat akan terus berlanjut dan berpotensi menimbulkan korban baik secara sosial maupun politik. Oleh karena itu, pendidikan politik harus digalakkan kembali di setiap lini kehidupan, baik melalui institusi pemerintah maupun non-pemerintah, secara formal maupun non-formal, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam politik praktis yang pragmatis dan manipulatif. Masalah politik di Indonesia masa kini. Indonesia menghadapi berbagai masalah politik yang cukup kompleks dan menjadi tantangan serius bagi pembangunan demokrasi yang sehat. Beberapa masalah utama adalah: 1. Rendahnya partisipasi politik masyarakat. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang masih apatis terhadap politik. Mereka merasa politik tidak relevan atau bahkan mencikan sehingga enggan terlibat dalam proses politik seperti pemilu. Kondisi ini melemahkan demokrasi karena partisipasi politik adalah fondasi utama legitimasi pemerintahan. 2. Penyebaran hoaks dan disinformasi. Maraknya berita bohong dan informasi yang menyesatkan di media sosial menjadi ancaman serius bagi kualitas politik Indonesia. Masyarakat sering kesulitan membedakan fakta dan opini, sehingga mudah terpengaruh oleh propaganda politik yang tidak bertanggung jawab. 3. Politik dinasti dan pragmatisme. Politik di Indonesia masih didominasi oleh figur atau keluarga tertentu yang menguasai partai politik, sehingga menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat dan demokratis. Oleh karena itu, para pragmatisme politik yang mengutamakan keuntungan pribadi atau kelompok juga masih marak, mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan kesejahteraan rakyat. 4. Politik uang dan korupsi. Politik uang masih menjadi gerbang kehancuran demokrasi di Indonesia. Praktik ini merusak proses pemilihan umum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. 5. Kesenjangan akses pendidikan politik. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan politik, terutama di daerah terpencil. Ketimpangan ini menyebabkan disparitas pemahaman politik yang berpengaruh pada kualitas partisipasi politik. 6. Konflik politik dan polarisasi sosial. Konflik politik yang tajam dan polarisasi sosial akibat perbedaan ideologi,
agama, dan suku masih menjadi masalah yang menghambat pembangunan politik yang inklusif dan harmonis. Pentingnya peran pemuda dalam politik. Pemuda memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam dunia politik Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda adalah agen perubahan yang memiliki semangat, kreativitas, dan energi untuk mendorong kemajuan demokrasi. Berikut alasan pentingnya peran pemuda dalam politik. 1. Sebagai pilar masa depan demokrasi. Pemuda merupakan pilar utama yang akan menentukan arah dan kualitas demokrasi di masa depan. Keterlibatan mereka dalam politik akan memperkuat pilar-pilar demokrasi yang memastikan regenerasi kepemimpinan yang luas. 2. Meningkatkan kesadaran demokrasi. Pendidikan politik bagi pemuda dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini akan mengurangi apatisme dan meningkatkan partisipasi politik yang bertanggung jawab. 3. Membentuk karakter kritis dan mandiri. Pemuda yang teredukasi secara politik akan lebih kritis dalam menyikapi informasi dan mampu membedakan fakta dari hoax. Sikap kritis ini penting untuk mencegah manipulasi politik dan membangun budaya politik yang sehat. 4. Penggerak partisipasi politik. Pemuda dapat menjadi motor penggerak partisipasi politik di masyarakat, baik melalui organisasi kepemudaan, kampanye sosial, maupun advokasi isu-isu politik dan sosial. Mereka juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk meningkatkan informasi politik yang kredibel dan membangun diskursus politik yang sehat. 5. Membangun kepemimpinan yang berintegritas. Pendidikan politik yang baik akan membentuk pemuda sebagai calon pemimpin masa depan yang berintegritas, berjiwa negarawan, dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. 6. Menguatkan stabilitas politik dan sosial. Pemuda yang aktif dan sadar politik dapat mengelola perbedaan pendapat dan konflik secara konstruktif sehingga menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis. 7. Mendorong partisipasi dalam pemilu dan pilkada. Pemuda yang memahami pentingnya pemilu dan pilkada akan berperan aktif dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya menentukan kemajuan daerah dan bangsa secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran pemuda sangat krusial sebagai agen perubahan dan penggerak partisipasi politik. Pemuda yang teredukasi secara politik mampu membentuk kepemimpinan masa depan yang berintegritas, meningkatkan kesadaran demokrasi, dan mengelola perbedaan secara konstruktif demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Kesimpulan, pendidikan politik merupakan aspek penting dalam membentuk warga negara yang sadar, kritis, dan aktif dalam kehidupan berpolitik. Perkembangan pendidikan politik di Indonesia harus terus disesuaikan dengan dinamika sosial dan teknologi agar lebih efektif menjangkau masyarakat, terutama generasi muda. Fungsi dan tujuan pendidikan politik adalah meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan membangun budaya politik yang sehat. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah politik seperti rendahnya partisipasi, penyebaran hoax, politik uang, dan polarisasi sosial yang menghambat kemajuan demokrasi. Dalam konteks ini, peran pemuda sangat vital sebagai agen perubahan
yang mampu mendorong partisipasi politik dan membangun kepemimpinan yang berintegritas. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.